Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, hari ini aku mau buat konten bagaimana sih cara membuka kelas untuk kita guru baru yang baru pertama kali masuk. Di sini aku mau ngasih cara-cara bagaimana sih cara membuat suasana kelas menjadi harmonis, menjadi aktif, dan tentunya juga bagaimana sih memberikan kesan pertama kepada anak didik kita agar mereka suka dengan pelajaran kita dan suka dengan kita. Jadi jangan lupa tonton dan terapkan ya teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Baik, tadi waktu pertama kali ibu masuk, ibu melihat raut wajah kebingungan di wajah kalian. Mungkin kalian berpikir, ini guru apa sih? Kok baru lihat? Guru baru apa ya? Seperti itu? Ada yang berpikiran seperti itu? Baik, ya semua berpikiran seperti itu ya. Kalian bingung, ibu ini siapa ya? Seperti itu ya. Oke, sebelum ibu memperkenalkan diri, ibu mau tanya terlebih dahulu pada kalian semua. Coba hari ini pelajaran apa ya teman-teman? Oke, baik, hari ini adalah pelajaran pendidikan bahasa Jawa. Perkenalkan, nama Ibu Anglia Safitri. Ibu adalah guru baru kalian yang akan mengajar bahasa Jawa selama 1 semester ke depan. Bagaimana? Apakah kalian senang? Alhamdulillah senang. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Tadi ibu sudah berkenalan dengan kalian, dan ibu sekarang juga akan mengabsen kalian supaya kita lebih kenal dan lebih akrab ya, seperti itu. Oke, ibu absen ya satu-satu. Mbak Ambar. Iya, Mbak Ambar dari mana Mbak Ambar asalnya? Oke, Mbak Ambar dari Loano ya. Berikutnya Mas Galang. Mas Galang dari mana Mas Galang? Dari Purworejo. Purworejonya? Oh, dari Meranti. Oke, alhamdulillah semua sudah ibu absen. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ibu ingin meregangkan otot-otot kita ya, supaya kita belajarnya lebih semangat lagi. Kita harus meregangkan otot-otot. Oke, nanti ikutin gerakan ibu ya, seperti ini. Pertama, tangan, 2 tangan, kemudian ke atas, ke samping, dan ke bawah. Seperti itu ya, kita untuk meregangkan tangan-tangan kita. Hitungan 2 kali 2. Bisa dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan selanjutnya adalah memutar-mutarkan kedua lengan kita ke depan dan ke belakang 2 kali 8. Bisa dimulai? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa tepuk tangan buat kalian semua. Baiklah, hari ini kita masuk ke pelajaran pertama, ke materi pertama, yakni sesorah. Apa sih sesorah itu? Ada yang tahu sesorah itu apa? Ya, sesorah adalah pidato, ya betul.
masuk ke materi, Ibu mau memberikan sedikit motivasi buat kalian semua agar kalian lebih semangat dalam belajar sesorah. Jadi begini, Ibu mengutip sebuah pepatah Yunani kuno. Pepatah Yunani kuno itu mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Bukan ya, bukan itu. Jadi, pepatah Yunani kuno itu mengatakan bahwasanya jika ingin melihat masa lalumu, maka lihatlah kondisimu hari ini. Namun, jika ingin melihat masa depanmu, maka lihatlah apa tindakanmu hari ini. Oke, dari pepatah tadi, ada yang bisa mengartikan? Mungkin mbaknya yang di depan ini, Mbak Ani, atau Mbak Ambar, atau yang belakang, Mas Galung dan Mas Hasan. Monggo silahkan. Oke, satu persatu ya dari depan. Gimana Mbak? Oke, yang kedua? Oke. Baik, teman-teman kalian sudah menjawab dan jawaban kalian sangat tepat sekali bahwasanya kita jika ingin melihat masa lalu kita, maka kita harus lihat kondisi kita hari ini. Kalau hari ini kalian hanya bermalas-malesan, hanya sekolah semaunya, gak pernah ngerjain tugas, coba deh flashback. Mungkin dulu waktu zaman SD dan SMP-nya kalian juga malas-malesan, sehingga terbawa sampai dengan saat ini. Tapi jika kita ingin melihat masa depan kita, maka kita harus melihat apa tindakan kita hari ini. Kalau hari ini kamu bermalas-malesan, maka bisa kita lihat bahwasanya masa depan kalian pasti akan suram ya. Ibu kasih contoh, misalnya kalian bercita-cita menjadi seorang dokter. Tapi kerjaan kalian hari ini hanya bermalas-malesan, kuliah sekolah semaunya, gak pernah ngerjain tugas, berangkat terlambat. Kira-kira bisa nggak tercapai cita-cita kalian kalau hari ini kalian hanya seperti itu? Tidak bisa ya, karena seorang dokter itu dibutuhkan apa? Otak yang cerdas, pintar. Jadi, jika kalian ingin menjadi seorang dokter, maka mulai dari hari ini kalian harus belajar. IPA-nya diperdalam, belajar masalah-masalah tentang kedokteran. Browsing HP-nya digunakan untuk browsing, jangan hanya untuk nge-game. Seperti itu ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Begitu juga dengan materi kita hari ini, yakni adalah sesorah atau pidato. Sesorah atau pidato ini nantinya akan menghantarkan kalian ketika kalian besok terjun ke dalam dunia masyarakat. Semisal besok kalian sudah berkeluarga, atau mungkin di desa kalian ada acara Maulid Nabi Muhammad, pengajian, atau acara anak muda misalnya kayak 17 Agustus, kalian ditunjuk menjadi yang sambutan. Mbak monggo sambutan, Mbak silahkan menjadi MC. Kira-kira kalau kalian sudah diperintah, sudah diajak untuk sambutan ataupun sudah menjadi MC, kalian kira-kira akan menolak atau oh baik saya akan melakukannya, seperti itu. Anak yang baik adalah dia yang selalu siap dalam segala kondisi. Oleh sebab itu, seseorang ini dipersiapkan buat kedepannya, buat kalian hidup bermasyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri kalau hari ini kalian tidak bisa berbicara di depan umum, maka besok-besok pun kalian juga akan sulit untuk berbicara di depan umum. Oleh sebab itu, materi sesorah kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih sesorah yang baik, bagaimana sih kita bisa pede di depan pendengar, bagaimana sih gerak tubuh kita yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti itu. Jadi kali ini kita akan belajar seluk-beluk tentang sesorah dan prakteknya tentu saja. Bisa dipahami semua?
Bisa. Oke, baiklah. Karena semua sudah memahami, maka kita akan masuk ke dalam materi. Tapi sebelumnya ibu mau membuat perjanjian buat kalian semua. Karena kita pelajaran bahasa Jawa, maka kita harus menggunakan bahasa Jawa ya dalam setiap pertemuan, dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Kenapa tadi ibu menggunakan bahasa Indonesia dan sampai sekarang pun ibu masih menggunakan bahasa Indonesia? Karena ibu ingin lebih akrab aja dengan kalian. Karena ibu baru pertama masuk, jadi ibu harus membangun suatu hubungan yang akrab terlebih dahulu supaya kalian bisa menerima ibu. Tapi karena sekarang kalian sudah paham, maka kita kedepannya akan menggunakan bahasa Jawa dalam setiap pertemuan. Ingat bahwasanya bahasa Jawa itu adalah bahasa ibu. Maka kalian juga harus bisa dan mampu berbahasa Jawa yang baik dan benar. Semisal belum bisa berbahasa dengan baik dan benar, tidak masalah. Yang penting kita mencoba untuk belajar, untuk melestarikan bahasa Jawa. Nggih, mangertos sedaya? Nggih, alhamdulillah. Nggih pun monggo pasinaonan wonten dinten menika dipun wiwiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim.